Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Masih di tanggal 20 Oktober 2024 teman-teman. Oke, kita ngobrol santai aja teman-teman ya. Sebagai rakyat saja ya. Kita ngobrol santai saja, nggak usah terlalu tegang-tegang, serius-serius. Hidup ini eh, memandang sesuatu jangan terlalu tegang teman-teman. Jadi hari ini semua rangkaian sudah dilalui oleh Presiden Prabowo, disumpah, sudah serah terima jabatan ya di istana. Bahkan, nah ini yang saya mau beritakan ini teman-teman, mengantar Presiden Jokowi pulang kampung ke Solo melalui Bandara Halim. Jadi ceritanya Presiden Jokowi itu mau ke Solo mau pakai pesawat biasa teman-teman ya, mau pakai pesawat komersial biasa. Tapi Prabowo ya punya tata krama teman-teman. Ya akhirnya pesawat TNI Angkatan Udara dipersiapkan, ya, dipersiapkan untuk mengantar Presiden Jokowi dan Ibu Iriana pulang kampung Solo. Sebelum naik pesawat, ya sebelum naik pesawat nih teman-teman, Presiden Jokowi sudah ditunggu para menterinya, para pembantunya berbaris di samping pesawat. Mereka bersalam-salaman, pamitan ya, Pak Jokowi pamitan pada mereka. Ya, terharu ya teman-teman. Terharu, sedih juga ya 10 tahun. Itu udah pasti. Apalagi orang-orang yang membantu ya. Orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Presiden Jokowi untuk membantu. Pasti juga sedih dia. Para pendukung Jokowi juga sedih teman-teman ya, pasti sedih. Tapi itulah hidup, ya. Itulah hidup teman-teman. Hidup itu nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Makanya semua itu ada batasnya hidup itu. Ya, jadi semua yang terjadi pada diri kita adalah kalau menurut saya itu semua amanah ya teman-teman. Mau jadi presiden, mau jadi tukang apapun ya, itu semua amanah. Itu semua adalah journey ya. Semua itu adalah perjalanan hidup. Bedanya di mana? Ya itu takdir masing-masing. Yang membedakan apa? Ya kalau menurut Islam adalah takwa ya. Jadi yang membedakan manusia itu teman-teman bukan jabatan, bukan kaya, bukan miskin. Yang membedakan itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang takwa. Yang takwa pada penciptanya. Siapa orang-orang yang tahu bertakwa? Bukan penampilan. Yang tahu siapa yang bertakwa adalah masing-masing individu dan Tuhan. Ya, karena di zaman sekarang itu hidup tuh penuh dengan kamuflase, teman-teman. Kalau mencari originalitas itu sulit. Saya belasan tahun, teman-teman, meneliti kehidupan sosial. Ya, jadi paham betul mana orang yang berkamuflase, mana orang yang tidak berkamuflase. Di segala bidang ya, mau di rumput, akar-akar rumput, mau di dunia birokrasi, dunia bisnis, ya, di dunia-dunia kemasyarakatan. Semua ada jenis-jenis manusia seperti itu. Ada manusia yang originalitasnya tinggi, ada orang yang berkamuflase tinggi, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang hatinya baik, orang yang hatinya toleran, itu macam-macam ya. Macam-macam teman-teman. Makanya kalau ditanya siapa orang yang paling bertakwa, ya yang tahu dirinya masing-masing dan Tuhan. Ada saja orang yang berkedok pakai jubah-jubah kebesaran ya, mengaku-ngaku dirinya bertakwa, mengaku-ngaku dirinya suci ya. Bisa saja dia nggak suci karena bajunya ada baju kamuflase. Banyak sekali di dunia orang-orang yang berkamuflase ya. Orang-orang yang menunjukkan dirinya baik, menunjukkan dirinya suci, menunjukkan dirinya dermawan.
Padahal di belakangnya ya hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Kita sebagai orang luar, kita juga tidak tahu. Ya, itu mengapa kita harus memberikan hak masing-masing kepada individu di negara demokrasi ini ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengklaim dirinya baik, mengklaim dirinya suci, mengklaim dirinya ya sah-sah saja, sah-sah saja. Karena memang yang tahu baik enggaknya itu hanya dirinya dan Tuhan. Orang lain lihat covernya saja. Ada orang yang baik ya teman-teman, suka sumbang sana, sumbang sini. Uangnya dari mana? Apa uangnya hasil kerja keras dengan sendiri? Apakah dia korupsi? Kita kan nggak pernah tahu. Nah ujung-ujungnya ada berita-berita, oh ternyata koruptor itu, ternyata koruptor, ternyata banyak sekali berita-berita seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau yang biasa memperhatikan berita atau kejadian-kejadian di setiap tahunnya ya, dari tahun ke tahun, teman-teman akan tahu bahwa hidup ini manusia itu hanya melihat covernya saja. Makanya ada pepatah ya, rumput tetangga lebih hijau kadang-kadang. Kadang-kadang ya, itu memang benar. Karena kita ngelihat luarnya saja, kita nggak tahu dalamnya. Bahkan di sektor-sektor non formal seperti yayasan-yayasan, wah itu kalau hasil penemuan saya, kalau saya ceritakan, teman-teman pasti akan geleng-geleng kepala. Banyak orang yang pakai agama untuk cari kekayaan pribadi juga banyak ya. Majukan proposal kemana-mana, menjual nama anak yatim dan sebagainya. Ternyata dia memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dan keluarganya juga banyak tuh kasus-kasus seperti itu. Bahkan mungkin di komplek-komplek teman-teman tuh banyak ya model-model orang yang membawa-bawa proposal-proposal seperti itu, setelah ditanya dia nggak tahu untuk apa, alamat di mana nggak jelas karena tulisannya yang di bawah itu sudah sudah nyel ya. Saya pernah tuh di lapangan ya menemukan orang-orang seperti itu. Saya deketi, dia kabur karena mau ditanya ya. Itu banyak ya dulu, sekarang sudah mulai berkurang ya teman-teman. Bahkan ya masih ada di kompleks saya, masih ada kadang-kadang ya dia suka ketok-ketok pintu gitu ya. Setelah ditanya dia kabur, ditanya detail dikit dia kabur. Ya udah, itu hak dia ya. Nanti dosa juga yang tahu kan dirinya dan Tuhan. Ya, kita nggak tahu orang itu berdosa atau tidak, kita nggak pernah tahu. Makanya kita jangan memvonis orang ini berdosa, orang ini tidak berdosa. Yang tahu dosa dan tidak itu hanya dirinya dan Tuhan teman-teman. Ya, itulah hidup di zaman sekarang ya. Makanya hati-hati kita melakukan atau menilai sesuatu ya. Jadi di zaman sekarang ini memang serba, bukan zaman sekarang, dari dulu zaman Nabi juga sudah banyak contoh-contoh hidup-hidup yang disebut dengan munafik dan sebagainya ya. Jadi ciri-ciri munafik apa? Ya teman-teman mungkin lebih tahu ya. Intinya hari ini Presiden Jokowi pulang kampung diantar dengan kehormatan, diantarkan langsung oleh Presiden Prabowo ya, Presiden baru kita. Tinggal kita nunggu nanti kerja-kerja Presiden Prabowo, apa-apa saja yang akan bermanfaat buat masyarakat. Kita kawal terus teman-teman, ya kita beritakan terus setiap harinya update-update terbaru, tapi memberitakannya yang konstruktif ya, yang membangun, yang memberikan optimisme, memberikan semangat. Kalau ada kekurangan itu memang manusia isinya kekurangan, tapi kalau bisa kita kritik, ada kritik yang membangun ya, diberikan ide-ide yang terbaik buat masyarakat itu seperti apa. Ya mungkin bagi orang-orang yang pejabat tinggi dia tidak ngerti masyarakat bawah itu seperti apa, makanya saya sebagai masyarakat bawah mungkin akan memberikan gambaran-gambaran tentang keadaan masyarakat bawah yang sebenarnya ya, yang tahu masyarakat bawah sebenarnya ya masyarakat itu sendiri. Oke, saya batasi di bawah 10 menit video ini, video opini, video wacana, video cerita kisah nyata ya. Saksikan terus di Buat Makan TV. Sampai jumpa.